pada saat perencanaan pun ini sudah memperhitungkan adanya gempa dan angka keamanannya 2 kali. Jemur. Kalau ini di kamar undi. SKI lantai 7. Lantai 7. Sebelah sana. Itu yang bisa bilang. Sangat dibutuhkan di kalau ya semoga tidak terjadi. Tapi moga-moga enggak. Ya. Insya Allah yang saya ini kawan opo ya guys. Aman. Jika kalau trauma itu pun nah ini kesalahannya itu nggak support pasien. Kalau pas pada acara main itu langsung jajannya. Kono aku itu mana? Cuman kagetnya tadi karena apa? Ini ada tenda-tenda, saya mikirnya udah pasiennya nang tenda nyaman apa enggak, makanya saya minta teman-teman kalau masih di tenda saya minta pasang AC portable maksudnya. Tapi alhamdulillah Pak sudah. Kira apa kan? Sebelah sini aja. Ini masih ada di sini? Satu. Oh. Enggak ada apa-apa. Bukan masalah dia. Oh, tak bisa. Terus yang rencana itu. Oh, gitu. Kalau ini di kamar undi. SKI lantai 7. Lantai 7. Sebelah sana. Itu yang sebelah sebelah sana. Iya. Ini lah. Tapi buat terus aku khawatir malih. Khawatir malih mah. Undi tadi. Lebak Jaya. Jaya. Lebak Jaya. Oh, Lebak Jaya. Injelnya apa? Sampan. Jembatan. Oh, Di bawah. Ya benar Pak. Kalau sudah di dalam ada ini. Oh, gitu. Saya kepikiran. Iya. Di putra kedua Cina Oke, sudah gempa. Penting Pas gempa sempat panik sama anak. Ini di tempat bayi saya di ruangan. Oh beda. Ini baru di Ya ini di bawah susunya. Saya di ruangan bersalin. waktu pas kejadian evakuasi ke bawah di mana lagi? Dibawa sama susere lewat itu. Mbaknya sendiri gimana? Panik? Ya panik. Tapi ya pasrah aja kan. Soalnya di atas. Di lantai berapa waktu itu? 5. Lantai 5. Terus bayinya di lantai berapa? Lantai nggak tahu ya. Pokoknya di ruangan bayi. Di ruang bayi. Iya terpisah. Waktu gempa itu seperti apa? Ada orang pakai bed ini kan nggak bisa turun. Sempat kepikiran nggak sama anaknya waktu itu? Iya. Rasanya seperti apa? Dia takut campur-campur Pak. jemur. Terima kasih banyak. Pak Sekda, Mas Jeffrey, nanti kak jalan apa ya? Semua kan apa? Ada apa-apa? Ada apa?
Ya awalnya misalnya langsung dari Pemkot Surabaya untuk mungkin misalkan bangunan Jadi alhamdulillah hari ini kemarin ada kabar terdampak ya Rumah Sakit UNER ini dengan adanya gempa. Alhamdulillah hari ini sudah disiapkan tenda, tapi sekarang pasien-pasien yang ada di tenda sudah masuk kembali ke dalam. Meskipun hari ini di Rumah Sakit UNER tidak semua lantai dipakai, hanya sampai dengan lantai 3. Karena hari ini kami dari pemerintah kota Surabaya juga dengan teman-teman teknik beton untuk menghitung kembali kekuatan dari rumah sakit ini untuk memberikan kepastian dan keyakinan kepada pasien yang ada di Rumah Sakit UNER ini untuk tidak ada rasa gamang untuk masuk kembali. Tapi kami juga nanti berharap gempa ini kan tidak bisa diprediksi. Untuk teman-teman rumah sakit, seluruh rumah sakit di Surabaya tetap waspada. Jika terjadi, maka bagaimana penanganan pasien, bagaimana jalur evakuasinya, ini pembelajaran. Tapi alhamdulillah kemarin Rumah Sakit UNER ketika terjadi, evakuasinya sangat cepat dan segera bisa tertangani ya, meskipun goncangannya agak lama yang terakhir itu. Ini juga kami terus berkoordinasi dengan rumah sakit yang lainnya, agar pasien-pasien yang ada di rumah sakit juga tetap memiliki keyakinan dan ketenangan. Tidak perlu juga jangan terlalu khawatir berlebih, karena di setiap rumah sakit pasti punya SOP terkait evakuasinya. Gitu. Mitigasi ke depan ini apa Pak? Dengan Surabaya kan punya sisa juga ya. Karena itu tadi saya sampaikan semua rumah sakit akan kita hitung terkait dengan kekuatannya. Jadi kekuatan terhadap daya gempanya. Karena ketika gempa itu ada hitungan. Gempa yang diprediksi itu 5, 6, apa itu, nah ini kemarin sempat 6,5. Berarti padahal yang kita hitung di Surabaya itu rata-rata 5 sampai 6. Jadi kita nanti akan melihat kekuatan-kekuatan struktur yang ada di setiap rumah sakit, sambil nanti ketika itu kita menghitung kembali, ketika menghitung dengan gempa yang sekitar 6,5 sampai 7, maka apakah ada perkuatan-perkuatan yang perlu dilakukan. Ini kita akan sampaikan kepada rumah sakit. Tapi insya Allah, ayo niki kalau saya mengatakan alam ini adalah Gusti Allah Tuhan yang menentukan, maka saya berharap, memohon, meminta kepada seluruh warga kota Surabaya, ayo balik nang Gusti Allah, kembali kepada Tuhan, kita berdoa kembali, kita nyuwun kepada Tuhan, kepada Gusti Allah, agar Surabaya tetap aman, terjaga dari gempa, terhindarkan dari gempa, sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas itu ya. Jadi kalau yang setiap bangunan mal yang tinggi juga sudah punya strukturnya kuat ya. Kalau kemarin ada di DP kabarnya parkirannya itu hanya retak biasa dia, tidak sampai dengan struktur yang ada. Ada beberapa rumah yang kemarin memang roboh di Ngaglik sama di posisi mana, karena ini rumahnya yang setahun sudah nggak ditempati. Terus tembok-tembok yang memang sudah lapuk ya lama. Tapi alhamdulillah yang notabene rumah-rumah yang memang yang ditempati dan rumah-rumah yang memang dibangun ya sesuai dengan strukturnya tidak ada kerusakan. Tapi yang rumah kosong kemarin yang terjadi. Tapi kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk lebih waspada terhadap gempa. Paling gampang boleh dikasih dikasih piring, mungkin dikasih termos atasnya, kalau ada gempa kan tiba-tiba gerak, itu yang paling mudah mendeteksinya. Sehingga saya berharap warga juga tetap waspada dengan melihat bagaimana ciri-ciri dan dari gempa yang akan datang gitu. Dari rumah sakit sendiri atau dari Kita dari Pemkot dengan beberapa dengan perguruan tinggi dari ITS dan ahli beton yang kita akan lakukan perhitungan itu untuk memastikan ya. Nanti kami juga akan menyampaikan itu hasilnya kepada rumah sakit semua Pak ya, Insya Allah ya. Jadi kita koordinasikan karena kan kita lihat rumah sakit itu pasti memiliki gambar aspek drawing. Ketika aspek drawingnya itu pasti ada perencanaan perhitungannya ketika menghitung struktur. Nah, ketika menghitung struktur itu pasti dimasukkan perhitungan gempa. Gempa berapa yang dimasukkan dalam perhitungan ini? Kalau dalam perhitungan tadi gempanya sudah 6, magnitudo, berarti strukturnya sudah pas. Tapi kalau dalam perhitungan gempa itu yang dimasukkan gempanya hitungannya di bawah 5 umpamanya, nanti kita akan menghitung ulang lagi perkuatan-perkuatan mana yang akan kita lakukan ya. Pak Wali, mau tanya terkait banyaknya berita hoax yang terkait gempa ini, mungkin ada buat ya, saya sampaikan kepada warga kota Surabaya, jangan berasumsi dan jangan
kita percaya dengan berita-berita itu. Insya Allah kemarin memang terjadi gempa, tapi saya yakin setiap rumah sakit, setiap bangunan tinggi sudah memperhitungkan dan memperkirakan itu, sehingga masih bisa menahan, sehingga masih ada keamanan untuk orang menyelamatkan diri dengan jalur evakuasi yang ada. Dan sekali lagi saya meminta dan memohon kepada warga khususnya Surabaya untuk tetap waspada dengan mengetahui ciri-ciri dan tanda-tanda gempa dengan cara-cara yang sederhana, seperti di rumah diberikan seperti piring atau di atasnya diberikan termos atau apa yang kalau dia itu ada gerakan jatuh maka kita akan tahu bahwa ada ciri-ciri gempa. Tapi tidak menghitung karena BMKG mengatakan kemarin terakhir itu jam 6. Maka kita ikuti dari BMKG sambil kita berdoa. Karena gempa ini adalah kekuatannya dan kehendaknya Gusti Allah. Siapapun nahan gempa tidak akan pernah bisa kecuali kita memang strukturnya ya. Tapi jangan sampai gempa itu terjadi. Struktur harus pasti, manusia akan menghitung kekuatan strukturnya. Tapi kita berdoa semoga gempa tidak terjadi lagi dan tidak melewati Surabaya. Awalnya untuk mengenai korban Pak, yang korban luka maupun Jadi rumah roboh yang kemarin rumah kosong itu. Rumah kosong kita koordinasikan, kita sudah bersihkan semua reruntuhannya. Terus kemarin ada satu korban yang tertimpa dinding, tapi kemarin kita masukkan ke rumah sakit, tapi beliau masih berobat dengan bentuk lain tidak dengan bentuk medis, karena itu yang sudah keyakinan ya. Jadi kita juga support di sana ya. Pak Wali, berdasarkan penelitian pakar geofisika ITS Surabaya kan dilewati oleh sesar aktif. Nah ini langkah Pemkot selanjutnya apa supaya Jadi langkah sesar ini sudah lama, bahkan pakar-pakar di ITS sudah mengatakan untuk semua gedung pada waktu lama ini setelah muncul sesar dulu, semua gedung itu juga menghitung kembali kekuatan. Jadi setelah itu ada perbaikan juga yang sesar-sesar yang dilewati sesar sudah kita ingatkan untuk tetap waspada. Karena itulah tadi saya ingin melihat lagi berapa sih kekuatan gempa yang dihitung dalam rumah sakit ataupun bangunan tinggi. Karena kemarin sesar itu kita hitung, kita permintaannya berapa, kita lihat lagi ketika membuat struktur tadi perhitungan gempanya berapa. Ini kita akan cek kembali semuanya. Karena kita sudah juga melewati pemukiman warga. Ya, sudah kita sampaikan juga. Jadi pada waktu awal sesar ada kabar sesar kita sudah petakan, kita juga dengan ITS kita sampaikan ke warga. Jadi untuk lebih waspada lagi. Ya, teman ya. Hitungan nanti menghitungkan rekomendasi apakah rumah sakit tersebut harus diapakan seperti itu? Ya, kita lihat lagi nanti hasilnya. Kalau kita ternyata nanti hasilnya perlu penguatan ya kita akan sampaikan. Maka bangunan apapun itu yang berlantai lebih dari 1 maka menjalankan lagi. Dengan ini, yang Muji ya. Jadi nanti semua rumah sakit ambil tim Pemkot dihitung semua ya. Ya, jadi pada prinsipnya pada saat perencanaan pun ini sudah memperhitungkan adanya gempa dan angka keamanannya 2 kali dari rumah biasa. Jadi kalau kita melihat sekarang ini bahwa bangunan itu kokoh, itu memang sudah mempertimbangkan hal itu, terutama ada gempa. Kalau yang Pak Wali tadi menyampaikan ada sesar, memang kita itu punya sesar antara Jawa dan Kalimantan, itu ada Palu. Ya itu sesar yang sedang gerak ini masa Pulau Jawa. Itu kalau kita ingat kemarin itu gempa berkali-kali, tidak hanya 2-4 kali, tapi hampir 30-40 kali. Kalau saya punya data itu hampir 100 kali, cuman kan kecil nggak direkod. Dengan hantaman gempa yang seperti ini, gedung ini masih cukup mampu menerima beban, karena memang kita sudah 2 kali kan bebannya. Sehingga kalau Pak Wali menyatakan ini aman dan sebagainya, itu sudah diperhitungkan melalui proses TABG Pak Wali ya. Waktu itu kita sudah, ini kan proses untuk perencanaan harus disetujui oleh kota dan mempunyai kemampuan yang cukup dalam menerima beban gempa. Ini dicek lagi Pak, biar Ya, warga tetap, itu ya. yakin. Ya. Biar warga yakin rumah sakit ini kuat, rumah sakit ini. Jadi masih ada ketika ada gempa, ketika evakuasi juga masih bertahan gitu. Jadi tentunya kita tidak bisa langsung menyatakan kuat. Kami akan terus bekerja sama dengan rumah sakit A untuk memeriksa lebih detail apakah ada defek, ada kerusakan yang mungkin cukup berarti. Tapi dari perencanaan sudah memperhitungkan adanya gempa. Tapi tetap kita tidak boleh terlalu percaya diri, kita tetap harus hati-hati. Kita akan periksa secara detail, nanti pihak RSUA bisa menerima pasien itu juga tidak ragu-ragu lagi. Bersama bangunan tinggi yang saya Termasuk bangunan tinggi kita sudah barusan kita cek, balai kota sudah selesai, Siola sudah selesai, terakhir kami ke rumah sakit Suwandi, itu tetap kita perhatikan karena Pak Wali minta ini semua harus betul-betul yakin bahwa kerusakan yang muncul itu cuma sekunder, bukan primer, non struktural. Kalau
plafonnya jebol itu normal ya. Tapi kalau balok kolomnya pecah, itu, ya ini harus kita retrofit, harus kita perkuatan. Saya kira itu nanti kan yang fasilitas umum lainnya juga akan sama pemerintah kota akan dilakukan pemeriksaan supaya betul-betul fasilitas umum yang ada itu cukup baik untuk bisa melayani masyarakat pada umumnya. Aja, Tuan ya. Gedung ini masih cukup mampu memberikan pelayanan kepada pasien dengan aman dan aman. Ya. Oke. Namanya siapa? Muji Hermawan. Muji Hermawan. Ya. Bagian ada.